mengeksplor dan juga merekonstruksikan kehidupan suku Dayak Bulusu ratusan tahun yang lalu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di balik hutan belantara Kalimantan, pulau ketiga terbesar di dunia, tersimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Beragam suku bangsa dengan adat istiadat yang unik turun-temurun bertahan dari gempuran zaman. Mereka selalu menjadi penjaga alam sejati. Menelusuri Sungai Sesayap, kami semakin masuk ke dalam wilayah adat Bulusu. Dengan panjang lebih dari 200 km, sungai yang mengalir di Provinsi Kalimantan Utara ini jadi sumber penghidupan masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Perjalanan yang akan kita tempuh itu sekitar 3 jam dan melewati sungai, kanal, sampai nanti juga kita akan menyusuri hutan untuk sampai di pemukiman suku Dayak Bulusu. Setelah tadi menyusuri sungai, sekarang lanjut menyusuri hutan. Tak mudah mencari keberadaan suku Bulusu. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti ketersediaan makanan dan sumber daya alam. Kira-kira kita itu masih akan menempuh perjalanan 1,5 jam lagi sampai benar-benar menemukan pemukiman suku Bulusu. Gunung Rian memiliki beragam vegetasi dan bentang alam bervariasi. Kami harus melewati hutan lebat, menapaki bebatuan, hingga menyusuri sungai-sungai yang deras. Rumah-rumah mereka terbuat dari bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di hutan. Dirancang sedemikian rupa sehingga menyatu dengan alam sekitar. Seolah-olah menghilang di antara pepohonan dan dedaunan. Tiba di perkampungan, kami disambut dengan hangat. Saya dipasangkan gelang dari kulit kayu. Di dalamnya terkandung doa agar dapat melindungi pemakainya. Kami juga diberi percikan air agar kedatangan kami membawa berkah dan kebahagiaan. Penyambutan saya ditutup dengan tabur beras kuning. Warna kuning cemerlang diharapkan membawa energi positif dan berkah yang melimpah. Jadi tadi ada berbagai ritual yang dilakukan. Artinya saya sudah diterima oleh masyarakat suku Bulusu dan bisa menjalankan seluruh kegiatan saya, dan didoakan juga supaya saya di sini kegiatannya tetap berjalan lancar dan juga aman terhindar dari mara bahaya. Keesokan harinya, bersama kaum pria, saya diajak berburu. Tidak banyak perlengkapan yang kami bawa, hanya sumpit dan parang untuk membuka jalur. Persediaan lainnya mereka cari di alam. Salah satunya tanaman yang dapat menangkal berbagai spesies beracun penghuni belantara Gunung Rian. Nah, ini dia nih, pohon yang kita cari yaitu pohon benuang. Dipercaya bisa menjadi penangkal racun, jadi yang diambil adalah bagian kulitnya. Langsung aja dipotong gitu ya Pak? Ya, ini dipotong begini, kulitnya ini yang diambil. Jadi kalau cara memakainya, sewaktu kita digigit binatang, boleh dikunyah-kunyah aja, seperti ini.
Jadi di mana area yang kena gigit oles begini atau ini, kalau dekat air boleh campur sama air, langsung kasih mandi orangnya, diminum pun boleh. Selain pohon benuang, kami masih harus mencari satu jenis tanaman lain. Bukan untuk obat, melainkan bahan untuk racun anak sumpit. Nah, dari pohon palik ini yang kita ambil adalah bagian getahnya. Ini tempatnya dari bambu, jadi kita tusukin dulu ke sini, kita bikin luka supaya nanti getahnya itu masuk. Oke, Pak. Memanfaatkan getah pohon palik dilakukan dengan hati-hati. Pada manusia, jika terkena luka bisa membuat sesak napas dan hal yang membahayakan. Benuang sudah kita dapatkan, ini paliknya juga sudah. Habis ini berarti kita siap untuk berburu. Oke. Sebelum memulai perburuan, masyarakat Bulusu melakukan ritual untuk meminta restu kepada leluhur. Mereka percaya leluhur akan memberikan petunjuk dan perlindungan selama berburu. Yang borak biang kucurin namanya adu lawang. Yaki bugang. Tuh aku tuh makau ngasu, kuboy gitu ri aku ngasu lo pandai kalap. Nah, ya untuk ngiwag jadu usur, untuk namara dia nadu. So aku tuh ki makau ngasu. Aku tuh ki nyambur dah yuku tuh. Supaya ya temu guli pilih. Bilong bakas ya mino. Bilong no, biar dak tanah meladi ki tanah mekak ke bakas non bisa no ipag so minon tamu dan pilih. Ada ritual yang dilakukan oleh suku Bulusu dengan cara memakan kencur kemudian disemburkan. Itu dipercaya dapat memberikan keberuntungan. Sambil dipanjatkan doa-doa juga dengan bahasa Bulusu. Mereka menggunakan tanaman rimpang ini sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan roh leluhur. Kemudian ini juga ada anjing yang diritualkan, dan tidak semua anjing, hanya salah satu saja yang dianggap sebagai leadernya nih. Hewan pemburu ini yang nantinya bertugas untuk melacak keberadaan hewan buruan. Akhirnya perburuan dimulai. Membelah belantara hutan untuk mencari hewan buruan. Ya, itu tuh kelihatan. Berburu babi hutan bagi masyarakat Bulusu adalah salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain senyap, sumpit memiliki akurasi yang tinggi. Dengan dibekali racun, ketajaman anak panahnya dapat melumpuhkan, bahkan membunuh hewan buruan dalam sekejap. Pak. Teknik berburu menggunakan sumpit. Kena. Oke. Secara umum, jarak tembak efektif sumpit berkisar antara 15 hingga 20 meter. Anjing udah mulai gonggong di sana. Itu udah menjadi tanda-tanda kalau anjingnya itu lagi menjebak babi yang ada di sana. Ayo Pak, coba Pak, ke sana Pak. Racun palik baru bisa bekerja sekitar 15 menit. Selang waktu diantaranya, kekuatan babi menurun sehingga memudahkan kami untuk melilitkan tali di keempat kakinya. Nah ini nih. Nah ini Mbak. Bekas tusukannya ada di bagian Pak, ini dicabut aja apa gimana Pak? Iya. Boleh cabut aja. Cabut ya. Siap. Aduh. Nah ini dia sudah Pak. Ke dalam ya. Iya Pak, udah Pak. Buang ya. Iya. Ini kebetulan babi yang tertangkap itu babi yang masih kecil, kemungkinan besar terpisah dari induknya. Udah aman kayak gini Pak? Iya. Aduh kes. Oke, ini
tinggal di dalam hutan memang sangat memungkinkan untuk kita mendapatkan hewan-hewan buruan. Dan menggunakan tombak dan juga sumpit itu udah cara yang paling efektif. Ini hewan buruannya udah dapat, berarti langsung bisa kita bawa ke rumah, Pak? Oh iya. Oke. Suku Dayak merupakan pribumi Pulau Borneo. Mereka tersebar di seantero daratan dan memiliki lebih dari 400 subsuku. Salah satunya adalah suku Bulusu, etnis yang hanya mendiami daerah Kalimantan Utara. Menyatu di dalam belantara, Dayak Bulusu bukanlah penyendiri. Bagi mereka, hutan adalah pelindung, termasuk untuk hal-hal privasi. Tempat tinggal yang terbuka membuat mereka sulit untuk menyimpan barang-barang berharga. Nah, ini makanya sekarang saya mau mencari tempat-tempat yang tersembunyi untuk menyimpan barang berharga tersebut. Untuk menyimpan barang berharga, nenek moyang suku Bulusu memiliki cara yang unik, yaitu menjadikan batu besar, daun, dan ranting sebagai kamuflase. Saking tersembunyinya, jadi kalau nenek moyang itu belum sempat memberitahu keturunan bawahnya, biasanya memang anak cucunya itu harus mencari, benar-benar mencari dengan sendirinya. Hingga sekarang, keluarga Pak Bain masih aktif mencari tempayan peninggalan keluarga terdahulu. Ini dia nih, tempayan. Ini kenapa dikatakan sangat berharga? Karena tempayan ini itu bisa menyimpan segala macam. Makanan bisa disimpan dalam sini, minuman juga, dan juga barang-barang berharga lainnya. Tidak hanya memuat makanan, tempayan ini akan berfungsi sampai akhir hayat sebagai tempat penyimpanan tulang belulang. Perkampungan Dayak Bulusu terus berkembang seiring zaman. Sebagai sebuah entitas sosial, masyarakatnya memiliki berbagai perangkat dan aturan adat untuk menjaga keseimbangan dan kerukunan. Ritual hukum adat dipimpin oleh seorang tetua adat. Dalam satu kelompok, dipilih seorang tetua adat yang mewakili keluarga jika berselisih dengan keluarga Bulusu lainnya. Syarat mutlak seorang tetua adalah bersifat bijaksana. Permohonan maaf sudah diterima, kemudian ritual selanjutnya ada ayam dan juga mandau yang disimbolkan sebagai simbol perdamaian. Ritual yang terakhir, kedua belah pihak yang berselisih ini harus minum air pengasih namanya. Supaya masalahnya itu selesai dan tidak ada perselisihan lagi, mereka semua sudah benar-benar berdamai. Caranya tidak seperti minum pada umumnya. Meminum air pengasih harus berpasangan. Selain suami istri, minuman yang terbuat dari ubi kayu ini diminum bersama oleh dua orang yang sedang berselisih. Jadi dalam 1 tahun biasanya mereka 2 kali ke hutan untuk mencari bahan untuk dibuat baju kulit kayu. Masyarakat adat Bulusu tidak mengenal krisis pangan. Secara turun-temurun, mereka dibekali pengetahuan meramu pemberian alam. Tidak hanya mengandalkan sumber proteinnya saja, tapi masyarakat suku Bulusu juga mencari karbohidrat dengan tanaman-tanaman yang ditanam jangka pendek yang ada di sekitaran rumahnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Singkong merupakan sumber pangan yang adaptif dengan iklim tropis dan tidak rumit dipelihara. Jadi, ya, tetap aja patah.
Ya gimana nih? Wah! Iya! Singkongnya gede banget ternyata. Pantesan aja susah diambil karena ukuran singkongnya aja sebesar ini nih. Wow. Tanah Kalimantan dikenal subur karena hangat dan lembab. Sinar matahari yang berlimpah memberi energi yang cukup untuk pertumbuhan. Luar biasa. Ini singkong yang didapatkan ternyata banyak banget saking udah lamanya nggak diambil. Dalam satu periode membangun lahan kebun, ada 3 lokasi yang bisa dipilih. Tidak luas, hanya berkisar 500 meter persegi hingga 1 hektar. Ini singkongnya udah kekumpul semuanya, sekarang kita mau bersiap-siap untuk kembali ke rumah. Yuk, ayo Pak. Petualangan saya kali ini membuat saya semakin percaya. Masyarakat Bulusu adalah bukti nyata bahwa manusia dapat hidup berdampingan dengan alam tanpa harus mengeksploitasinya. Masyarakat Bulusu punya cara pengawetan makanan dengan teknik yang tak biasa. Ikan-ikan hasil tangkapan kami mau diolah menjadi fermentasi ikan. Di sini biasanya disebutnya adalah tamba. Jadi prosesnya pertama dipotong-potong dulu ikannya, kemudian nanti disimpan dalam bambu, pakai garam dan juga singkong. Makanan ini tidak hanya tersaji ketika upacara adat, namun hidangan unik ini kerap kali disantap ramai-ramai bersama keluarga. Singkong untuk campuran tamba memang harus yang sudah dimasak seperti ini. Mau dibakar ataupun direbus, yang penting udah lembek. Singkong memiliki tekstur yang keras. Jika masih mentah, fermentasi tidak akan berjalan optimal. Nah ini singkong sama ikannya udah dicampur dengan garam, barulah kita masukkan ke dalam bambu. Yang pertama dimasukin itu singkongnya dulu. Singkongnya sambil diremas seperti ini. Setelah itu baru ikannya. Singkong, umbi yang kaya karbohidrat, menjadi media fermentasi yang sempurna. Garam berperan sebagai pengawet alami yang akan menjaga kesegaran ikan serta menciptakan rasa yang khas. Terakhir, ini dicampur dengan singkong sangrai supaya hasil fermentasinya itu lebih sempurna dan juga lebih tahan lama. Biasanya, tamba ini difermentasi selama 2 minggu supaya bisa bertahan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Jadi emang lama banget. Tak perlu menunggu terlalu lama. Untuk mencoba rasanya, mereka masih memiliki stok yang bisa dikonsumsi. Nah ini nih, yang ada di tangan saya, tamba yang sudah difermentasi. Kita mau makan bareng-bareng. Saya juga udah penasaran rasanya kira-kira seperti apa nih kalau udah disimpan selama berminggu-minggu. Dari aroma memang asam. Kalau dari segi rasa memang lebih dominan asam. Asam terus jadi lebih lengket teksturnya. Tapi enak juga. Fermentasi ikan tamba adalah bukti nyata bagaimana nenek moyang telah menemukan cara untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Mereka telah menciptakan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga praktis dan kaya nutrisi. Masyarakat suku Bulusu ini sangat cerdas karena bisa mengolah makanan dengan cara pengawetan atau fermentasi seperti ini. Rasanya pun enak dan juga bisa bertahan lama.
Wow, licin banget. Sebelum mulai bersih-bersih, saya mau ngambil salah satu bahan yang digunakan untuk keramas. Nah ini nih, tanamannya merambat di batu, namanya adalah uli abuk. Wih, aromanya enak sih, seger. Dan katanya ini dipercaya bisa manjangin rambut. Nah ini nih, sekarang saya lagi bikin ramuannya. Campurannya itu ada serai, daun jeruk, kelapa, dan juga yang terakhir ada daun uli abuk. Rahasia di balik keindahan rambut mereka terletak pada tradisi keramas yang sederhana namun syarat makna. Sebagai sampo, mereka memanfaatkan kekayaan alam di sekitar. Tanaman punya khasiatnya masing-masing. Ini tadi serai sama daun jeruk untuk bikin rambut kita jadi wangi, kelapa supaya rambutnya jadi subur dan juga lembut, dan uli abuk itu bisa memanjangkan. Makanya setiap keramas semua bahan itu harus dicampurkan jadi satu. Ramuan ini tidak hanya menutrisi rambut, tetapi juga memberikan aroma alami yang menenangkan. Suku Bulusu terkenal dengan paras dan tampilan yang menawan. Terbukti dari ramuan tradisional ini yang memang membuat mereka selalu tampil cantik. Sejak saya tidak betul. Pakaian yang digunakan masyarakat suku Bulusu itu memang tidak bertahan lama. Jadi dalam 1 tahun biasanya mereka 2 kali ke hutan untuk mencari bahan untuk dibuat baju kulit kayu. Nah ini sekarang saya mau mulai mencari pohonnya nih. Ada sebelah mana, Pak? Bagi warga suku Bulusu, memakai baju kulit kayu ibarat menyatu dengan alam. Mereka bisa merasakan detak jantung alam dan kekuatan akar yang mencengkram tanah. Ini bukan hanya pakaian, namun dianggap sebagai sebuah perwujudan dari penghormatan terhadap alam dan leluhur. Ini dia nih pohon yang mau kita tebang. Ini kalau di sini disebutnya adalah togop. Cakep. Pohon togop, tapi bahasa Indonesianya ini adalah pohon talun. Ini ciri-cirinya dia itu bergetah, yang nantinya akan dijadikan baju kulit kayu. Ini kita mau tebang berapa pohon? Dungai. 2. Dunga. Dungai. Dungai. Dungai itu artinya 2. Jadi ada 2 pohon yang akan kita tebang. Oke, mana aja, Pak? Tuh, no, ko hari saka ano talon. Akan itu ngalap dia nabak mai. Pohon ini dipilih karena dianugerahi kulit luar yang kokoh namun lembut di dalam. Ini ciri-ciri pohon talun yang kita pakai untuk baju kulit kayu. Selain yang bergetah, terlihat warnanya itu lebih cerah dibandingkan batang pohon yang lainnya. Nih, kelihatan nih. Kalau yang sebelah kanan ini batang pohon biasa, warnanya lebih coklat. Oh, sama-sama. Ternyata besar pohonnya. Panjang, makanya kita potong dulu bagian yang nanti mau kita kupas bagian kulitnya. Nah ini batang pohonnya mau langsung kita bawa ke dekat sungai karena mau diambil bagian kulit luarnya. Oke Pak, Bapak kuat kan? Yuk kita lanjut jalan. Langkah pertama untuk membuat baju kulit kayu, ini bagian kulit pohonnya kita lepas dulu, mau dikuliti. Tapi susah ya. Jadi mau mulai membelah dari ujung sana
Nanti ditarik sampai ujung sebelah sini juga. Dengan penuh kehati-hatian, kulit kayu dikupas helai demi helai. Nah, ini alat membelahnya, namanya adalah pais. Pais itu pisau kecil. Nah, ini nih, ujungnya tajam seperti ini. Dan genggamannya tuh lebih panjang. Jadi lebih enak nih kita membelahnya. Selain bisa menghasilkan pakaian dengan ukuran yang lebar, pohon talun berukuran besar memiliki bagian lain yang dapat menyempurnakan pakaian kulit kayu. Ini kalau udah, ya putus, nggak apa-apa Pak, kita potong bagian sini. Batang pohonnya, saya pukul-pukulin dulu, supaya nanti ketika ditarik, set, itu nggak ada yang putus kayak barusan. Sayang banget nih putus, jadinya nggak kepake. Pelan-pelan ya tariknya. Pelan-pelan saya mau tarik bagian kulit luarnya. Pohon dengan diameter yang kecil biasanya dimanfaatkan sebagai tali. Ternyata setelah kita tarik nih kulit bagian luarnya masih harus dikupasin. Ini nih yang kasar-kasarnya ini. Supaya nanti bajunya itu hasilnya bagus. Ini tapi lengket. Ternyata getahnya banyak banget ya Pak. Selanjutnya, bagian kulit terluar dipisahkan. Tekstur permukaan yang kasar dibuang karena bisa melukai penggunanya. Ini kalau misalnya saya coba, memang ternyata nggak gatel, nggak nusuk-nusuk juga di kulit. Kalau sudah bersih kulit kayunya, sekarang tinggal dipukul-pukul. Karena nanti ketika dipukul-pukul, dia serat-seratnya juga akan terbuka dan bentuknya jadi lebih lebar. Dari ujung ya Pak. Dengan ketukan-ketukan lembut, teksturnya berubah menjadi lebih lembut. Baju kulit kayu itu sebenarnya bisa bertahan bertahun-tahun. Tapi biasanya kalau mulai 1 tahun itu mulai ada yang rusak, terus mulai ada yang lapuk juga. Nah makanya ini biasanya dia akan bikin baju baru lagi. Seratnya mulai terbuka kalau dipukul-pukul. Jadi kita pukul-pukulnya itu sampai benar-benar tipis. Serat alami pada kulit kayu memiliki sifat antibakteri dan anti jamur, sehingga dapat melindungi kulit dari berbagai macam infeksi. Nih sudah hampir melebar, udah kelihatan serat-seratnya seperti ini. Terus bisa ditarik juga. Tidak akan putus karena ada getahnya yang lengket. Ibarat sebuah jaring laba-laba yang kuat namun lembut. Dengan sentuhan magisnya, getah talun mampu menciptakan tekstur kulit kayu yang berserat dan elastis. Ketika getah talun bertemu dengan udara, perlahan-lahan mengering dan membentuk serat-serat halus yang saling bertautan. Bentuk seperti ini itu sudah hampir jadi. Karena biasanya kalau baju untuk laki-laki lebih simpel. Dia cukup kayak gini aja, tinggal dibentuk-bentuk. Jadi, ini kalau misalnya saya coba, memang ternyata nggak gatel, nggak nusuk-nusuk juga di kulit. Jadi aman. Kalau untuk perempuan biasanya masih dibentuk-bentuk lagi. Ya Pak, kasih Pak. Sudah bersih. Nah ini sebenarnya sudah jadi, tapi belum kering, makanya harus dijemur terlebih dahulu, baru bisa dipakai nantinya. Oke. Selesai sudah petualangan singkat saya bersama masyarakat suku Bulusu. Di tengah pesona alam dan kehangatan masyarakat Bulusu, saya telah menemukan lebih dari sekadar destinasi. Semacam sebuah rumah, keluarga, dan sebuah cerita yang tak akan pernah pudar dari ingatan.
Saya sudah berada di Pasar Vewa di Pokhara membawa uang 1000 Nepali Rupiah atau setara dengan 100.000 rupiah. Karena katanya di sini harga barang itu tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Jadi saya ingin membuktikan bisa dapat apa aja dengan uang yang saya punya. Bunga marigold ini menandakan kesucian dan keharmonisan dan dinilai bisa memberikan energi positif sehingga dipilih untuk ritual keagamaan. Hari ini saya udah siap buat menantang adrenalin saya dengan memainkan salah satu ekstrim sport yang cukup terkenal di Pokhara. 3, 2, 1,